Halo Sobat Dongeng, kenalin, nama Kakak Rifa. Kali ini Kak Rifa mau mengajak Sobat Dongeng di rumah untuk mendongeng bersama dengan judul dongeng Pancal Panggung dan Nini Mita. Dahulu kala, ada sebuah kota yang sangat indah. Kota ini aman dan makmur. Rakyatnya pun bahagia. Adik-adik, kira-kira nama kotanya apa ya? Apa? Kota Cirebon? Bukan, nama kotanya bukan kota Cirebon. Kotanya berinisial huruf S. Kak Rifa beritahu ya, kota ini bernama kota bukan Surabaya, tapi kotanya bernama kota Surakarta. Ya, kota Surakarta. Kota ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, adil, dan juga mencintai rakyatnya. Raja ini bernama Raja Pakubuwono V. Ya, suatu ketika adik-adik, di kota ini terjadi wabah yang mengerikan. Rakyatnya menjadi kelaparan. Semua padi menjadi busuk. Lalu raja pun kebingungan karena rakyatnya menjadi kelaparan. Anak-anak merintih kesakitan. Seperti ini adik-adik. Ibu, aku sangat lapar. Perutku sakit. Raja pun menjadi sangat bingung. Ia bersedih adik-adik. Bagaimana bisa ada peristiwa ini? Lalu raja pun berdoa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosaku dan angkatlah wabah ini dari kota Surakarta. Raja pun menjadi sangat bingung. Dia memohon petunjuk kepada Tuhan. Hingga suatu waktu ketika raja sedang duduk termenung, tiba-tiba terdengar suara besar yang mengatakan Surakarta akan aman dan makmur kembali jika dapat ditemukan seorang lelaki pancal panggung. Orang yang kedua pergelangan kaki dan tangannya bergaris putih melingkar seperti gelang. Lelaki pancal panggung itu harus dibunuh. Kemudian 4 anggota badannya dipisahkan dan masing-masing ditanam di 4 penjuru mata angin batas wilayah Surakarta. Raja Pakubuwono pun sangat kaget mendengar suara itu. Ia hanya bisa terdiam. Hatinya bingung. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus membunuh seorang manusia? Akhirnya Raja Pakubuwono terus berpikir, mungkinkah suara aneh itu mempunyai makna tersembunyi? Raja terus mencari tahu apa arti pesan itu. Raja pun merenungkan pesan itu sendiri. Dia tidak mengumumkan pesan itu kepada rakyatnya. Dia takut rakyatnya menjadi salah paham. Akhirnya raja memutuskan untuk menyamar menjadi rakyat jelata. Bajunya compang-camping. Dia berjalan dari kampung satu ke kampung lainnya. Dia berjalan sangat jauh hingga sampailah pada satu daerah bernama Gunung Kidul. Di sana dia melihat cahaya bersinar. Dia menghampirinya dan mengetuk pintu di rumah itu. Permisi. Raja pun kaget. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang membukakan pintu. Siapa kamu? Tidak punya sopan santun, mengganggu orang istirahat saja. Lelaki itu sangat marah, wajahnya memerah. Lalu penyamar pun menjawab, maafkan saya Tuan, saya hanya ingin beristirahat sebentar. Di luar udaranya sangat dingin. Tapi pemilik rumah itu sangat marah. Dia terus menghina penyamar itu. Dia pun mengusirnya dari sana. Pergi kamu,
Raja pun pergi dengan perasaan sedih. Mengapa masih ada rakyatnya yang tidak peduli dengan orang miskin? Lalu adik-adik, Raja pun melanjutkan perjalanannya. Dia terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk yang reot. Raja yang kelelahan memberanikan diri untuk mengetuk pintunya. Lalu dibukakanlah pintu oleh seorang nenek yang sangat baik hati. Nenek itu mempersilahkan Raja untuk bisa beristirahat. Keesokan harinya, Raja merasa sangat senang dan berterima kasih. Terima kasih, Nek. Semoga Tuhan membalas kebaikan Nenek. Oh iya, siapakah nama Nenek? Orang-orang biasa memanggil saya dengan sebutan Ninita. Lalu, Nek, saya ingin bertanya, siapakah pemilik rumah di ujung desa itu? Pemilik rumah itu, oh iya, pemilik rumah itu adalah Ki Demang kedua. Mengapa Kisana? Apakah dia seorang tokoh desa, Nek? Bukan. Ki Demang kedua adalah seorang juragan beras yang sangat kikir dan serakah. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Ki Demang Pancal Panggung. Apa? Ki Demang Pancal Panggung, Nek? Raja pun merasa sangat kaget. Akhirnya, setelah mengetahui siapa sebenarnya Pancal Panggung, Raja pun memutuskan untuk kembali ke keraton. Lalu, ia menyuruh utusannya untuk melihat keadaan Ninimita dan memberikannya uang sebagai imbalan. Akan tetapi adik-adik, utusannya itu bercerita kepada Raja bahwa ternyata Ninimita ini masih miskin dan uang yang diberikan Raja itu malah dilaporkan kepada Pancal Panggung yang mengakui bahwa itu adalah uangnya. Mendengar hal itu, Raja hampir marah, namun ia mampu menahan diri. Raja kembali merenung. Dalam hatinya berpikir bahwa memang benar si Pancal Panggung itu harus dibunuh. Saat pagi tiba, Raja Pakubono kembali mendengar suara aneh itu. Menurut suara itu, untuk mengembalikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Surakarta, Ki Demang Pancal Panggung tidak harus dibunuh, tetapi yang harus dibunuh adalah sifat kikir, serakah, dan sifat semena-mena terhadap orang lain yang dimiliki oleh Ki Demang. Siang harinya, setelah mendengar pesan itu, Raja pun mengumumkan pesan itu kepada seluruh rakyatnya. Kemudian, perlahan-lahan wabah ini mulai berkurang, hingga Surakarta pun kembali indah seperti dahulu. Lalu adik-adik, terdengar kabar mengejutkan yang mengabarkan bahwa Ki Demang Pancal Panggung meninggal dunia. Ia tertimpa karung-karung beras di gudangnya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan bahwa sebagai seorang manusia, kita harus senantiasa saling tolong-menolong meskipun sedang dilanda wabah. Lalu kita tidak boleh sombong dan serakah. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, begitulah ceritanya Sobat Dongeng. Sampai jumpa di lain cerita dengan Kak Rifa ya. Bye.